Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, di sini saya Samrotuniswa sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ingin mewawancari Bapak tentang ini Bapak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah Bapak. Oh ya, silakan. Baik, Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya, silakan. Nah, selama ini Bapak kan sebagai kepala sekolah. Bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral itu tergantung dari nilai yang dikandung oleh kasus tersebut. Misalnya dari kasus yang nilai yang dikandung di kasus tersebut adalah sama-sama benar, maka itu adalah dilema etika. Kalau misalnya ada dua kasus yang satu nilainya bukan nilai-nilai kebajikan, maka itu adalah bujukan moral. Baik, berarti ini Bapak ya. Misalkan kalau masuk dalam kasus dilema etika itu nilainya sama-sama benar. Nah, sama-sama benar. Iya. Kepentingan Kalau, atau kegiatan iya, yang sama-sama iya, benar. Ya, rujukan moral itu satu nilainya salah, yang satunya benar. Baik, Bapak. Terus ini Bapak, selama ini ya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk lebih jelasnya saya mau kasih contoh dulu ya, mana ada dilema etika di situ. Artinya suatu hari saya berencana sudah mengirimkan surat undangan kepada rekan-rekan guru untuk menghadiri rapat guru di sekolah. Setelah itu di kesempatan yang sama saya juga dapat undangan untuk menghadiri rapat K3S di sekolah lain. Itu kan sama-sama mempunyai nilai kebajikan untuk pengembangan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu maka kita sebut itu sebagai dilema etika. Apakah saya harus menghadiri rapat K3S atau tetap melaksanakan rapat guru di sekolah? Biasanya yang saya jadikan pertimbangan adalah di mana di antara dua kegiatan tersebut yang mempunyai dampak lebih besar terhadap murid. Jadi pola pikirnya atau dasarnya adalah kepentingan murid. Yang mana yang mempunyai dampak besar pada kepentingan murid itu yang saya hadiri. Itu saya kira dasarnya seperti itu yang saya lakukan di sekolah ini. Ini memang merupakan sebuah dilema bagi Bapak ya? Ya. Soalnya kedua-duanya mengandung nilai kebajikan. Ya. Semua-semuanya benar. Ya. Terus untuk langkah-langkah ini Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus tersebut? Biasanya saya pertama adalah mengidentifikasi kepentingan acara tersebut terhadap dampaknya terhadap murid. Dan biasanya sebuah rapat itu ada agenda-agendanya, apa yang mau dibahas. Itu sudah jelas dalam undangan biasanya. Nah, agenda-agenda tersebut saya pertimbangkan mana yang kira-kira punya dampak terhadap kepentingan besar murid. Kemudian setelah saya mengetahui dampaknya mana yang lebih besar, biasanya saya kemudian mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama yang harus saya gagalkan rapatnya. Misalnya saya harus menghadiri rapat K3S. Maka sebelum saya menghadiri, saya mengkomunikasikan kepada teman-teman guru bahwa rapat ditunda. Seperti itu, karena alasannya begini. Dengan menyampaikan alasan yang logis. Demikian pun misalnya saya harus memilih untuk tetap melanjutkan rapat guru, maka saya mengkomunikasikan juga ketidakhadiran saya kepada ketua K3S kecamatan itu, apa alasan-alasan logis saya kenapa saya tidak hadir. Dan biasanya kalau misalnya terjadi seperti itu, saya menyampaikan siap menerima keputusan rapat apapun yang ada di K3S.
Seperti itu biasanya saya lakukan. Berarti di sini Bapak dalam menangani kasus tersebut untuk mengambil keputusan melihat dampaknya dulu Pak. Ada dampaknya yang terhadap murid. Iya, dampak untuk siswa. Siswa ya. Baik. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini ya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama komunikasi. Ya. Pertama komunikasi. Kenapa harus komunikasi? Karena mesti ada salah satu yang ditinggalkan. Karena kita kan pasti tidak bisa menghadiri dua kegiatan yang bersamaan kan. Maka pertama harus dilakukan adalah komunikasi kepada pihak-pihak yang tidak kita pilih untuk kita menghadiri. Ini kasusnya rapat ya. Itu yang pertama, agar mereka paham kenapa saya tidak hadir. Yang kedua adalah saya harus memberikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan hasil-hasil rapat, ini kasusnya rapat lagi, kepada saya, agar saya bisa menerima dan bisa memahami keputusan-keputusan rapat yang terjadi. Yang ketiga, saya harus punya komitmen untuk tetap juga melaksanakan keputusan rapat walaupun saya tidak menghadiri kegiatan tersebut. Itu biasanya saya lakukan. Berarti ini yang lebih utama itu dari komunikasi. Komunikasi. Dalam persoalan ini yang lebih utama adalah komunikasi. Untuk ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema tadi? Tantangannya adalah saya kira tantangannya terletak pada rasa menerima ketika saya tidak memilih untuk hadir di acara tersebut. Itu biasanya. Jadi ada semacam mungkin bukan semacam pertanyaan dari teman-teman. Misalnya saya harus memilih tetap melanjutkan rapat guru, ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa tidak hadir, kenapa rapat gurunya tidak ditunda, misalnya seperti itu. Saya kira itu saja tantangannya. Ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan ketidakhadiran saya. Karena mestinya komunikasi yang dilakukan itu biasanya terbatas. Karena pas sudah hadir di K3S, itu saya komunikasikan kepada kedua K3S-nya saja. Bukan kepada seluruh undangan yang hadir. Mungkin itu tantangannya. Baik. Terus ini Bapak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Terus lagi, apakah Bapak juga langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan tentang bentuk atau prosedurnya juga seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau ada masalah-masalah dilema etika seperti itu, biasanya saya harus selesaikan secepat mungkin, karena kan tidak baik menunda masalah. Masalah itu kan juga harus diselesaikan, bukan untuk ditunda-tunda. Asalkan langkah-langkahnya sudah benar. Seperti yang tadi itu, adanya komunikasi, kemudian penyampaian komitmen dan lain sebagainya. Tapi itu harus dilakukan secepat mungkin supaya masalah cepat selesai. Berarti tidak terjadwal ya Bapak ya, misalkan permasalahannya hari ini harus diselesaikan hari ini. Misalnya seperti itu kalau bisa dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Langsung seperti itu. Dalam kasus rapat-rapat yang saya sampaikan tadi itu, saya biasanya langsung sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik. Selanjutnya, adakah Pak ya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Yang mempermudah itu adalah kebiasaan saya untuk mengkomunikasikan segala persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah kepada kawan-kawan guru yang lain. Misal tidak bisa disampaikan lewat rapat, biasanya saya sampaikan lewat WA group agar bisa cepat tersampaikan dan persoalannya bisa cepat terselesaikan.
Jadi persoalan komunikasi pimpinan kepada teman-teman yang lain itu sangat penting sekali dalam menyelesaikan persoalan apapun, termasuk di lembaga pendidikan. Berarti ini sekali lagi saya tekankan, ini berarti dengan komunikasi, Pak, ya? Dengan komunikasi. Ya, dengan komunikasi dengan rekan-rekan sejawat. Kalau tidak bisa secara langsung melalui rapat, melalui grup-grup WA group langsung kan, karena melalui WA group itu kan bisa langsung kan, tidak terjadwal. Kalau rapat harus mengumpulkan dulu. Karena prinsip saya itu dengan komunikasi yang baik akan melahirkan sebuah kolaborasi yang baik juga dengan teman-teman guru. Bagus sekali, Pak. Bagus sekali ya. Dari semua hal yang tadi itu, Pak, ya, yang telah disampaikan Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan sebuah dilema etika, Bapak? Pelajaran pertama adalah seorang pemimpin itu apapun kondisinya harus berani mengambil keputusan, termasuk ketika terjadi dilema etika. Misal yang terjadi adalah bujukan moral, tidak akan ditemui kesulitan apapun untuk mengambil kebijakan dari seorang pimpinan. Kenapa? Karena jelas nilainya buruk dengan benar. Tapi ketika sama-sama benar, maka disitulah dibutuhkan sikap, komitmen dan keteguhan seorang pemimpin untuk segera mengambil keputusan. Karena dilema etika itu tidak hanya rapat, bisa juga masalah-masalah yang lain yang sama-sama mungkin nilai risikonya lebih tinggi dari sekadar rapat kan. Jadi itu bahwa seorang pemimpin bagaimanapun harus bisa mengambil keputusan. Yang kedua adalah harus mempunyai kemauan untuk mengkomunikasikan segala permasalahan dengan komunikasi yang baik dan cerdas. Artinya komunikasi yang baik dan cerdas itu ditandai dengan mudahnya orang yang kita ajak komunikasi menerima pesan-pesan komunikasi yang saya sampaikan itu dengan mudah dimengerti. Itu komunikasi yang baik. Yang ketiga, sudah zamannya sekarang bahwa kita tidak bisa maju sendiri, kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi juga harus bersama-sama. Artinya ada nilai-nilai kolaboratif yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu ingin maju, dia harus kolaborasi, melaksanakan kolaborasi dengan teman-teman yang lain di lingkungan itu. Itu saya kira. Terima kasih. Tiga nilai itu. Iya. Banyak sekali yang dapat hari ini. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan itu dengan harus mempunyai komitmen dulu, Pak, ya, komitmen dalam pengambilan keputusan. Ya, harus orang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Ya. Terus yang kedua tadi Bapak menyampaikan juga ini dengan cara memberikan keputusan atau dengan cara memberikan komunikasi yang baik dan cerdas kepada rekan-rekan sejawat. Terus yang ketiga bergerak bersama atau istilahnya itu berkolaborasi. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya kali ini. Terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini. Semoga kedepannya Bapak sebagai seorang pemimpin semakin sukses dan bisa memimpin sekolah ini sesuai dengan ini yang kita harapkan, yaitu berpihak pada murid. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk bincang-bincang kali ini. Bincang-bincang kali ini itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk di sekolah Bapak ini, selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Dilema etika yang ada di sekolah ini kebanyakan karena masyarakat di desa Jeboan ini yang notabene adalah masyarakat pedesaan dan mayoritas besarnya adalah
siswa itu berasal dari desa Beringin, Kecamatan Dasuk yang notabene masyarakat itu sebagai perantau. Nah, hal ini dilema etikanya di sini, Ibu. Ketika masyarakat itu perantau, terkadang anak itu hanya tinggal bersama kakeknya, neneknya, bahkan kadang-kadang ada yang dengan kakaknya cuma. Sehingga di masa-masa tertentu ada satu anak itu, beberapa anak yang orang tuanya merantau baik di Jakarta ataupun di Kalimantan, ini ada kerinduan kepada orang tuanya, sehingga dia melakukan hubungan kepada orang tuanya, kepingin ketemu sama orang tuanya. Hal ini yang membuat kadang-kadang kita sebagai pihak sekolah tidak bisa menolak dan tidak bisa mengantisipasi dengan baik. Karena apa? Hubungan kita dengan masyarakat. Kalau masyarakat itu anaknya kepingin, masa kita akan membiarkan anak itu tak kepingin ketemu sama orang tuanya juga kita. Nah, nanti akan juga memberikan dampak kepada masyarakat, kepada penilaian kita. Kita terlalu ekstrim juga tidak bisa, kita terlalu bongkar banget juga tidak bisa. Nah, itu yang kendala masalah etika yang seringnya izin anak-anak. Kebanyakan itu ke Jakarta dan ke Kalimantan. Karena hampir 80% itu masyarakat yang menjadi wali murid itu adalah perantau. Itu saya paham. Berarti dilema yang dialami di sekolah Bapak ini masalah ini, Pak ya, masalah kedisiplinan anak. Betul, ya. kedisiplinan anak. Iya, untuk aktif masuk. Aktif masuk. Ya. Dalam hal aktif masuknya. Ya. Terus begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Di sini sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terkait dengan hal tersebut, maka sebetulnya kita ini dengan kemajuan teknologi ini, kita sudah bisa antisipasi. Tapi hal itu kita rembuk dengan guru dan teman-teman yang lain untuk mengantisipasi itu. Ada sisi lain masalah keaktifan anak dalam pembelajaran. Dia tidak menerima pembelajaran. Tapi di sisi lain ada faktor kemanusiaan yang harus kita pertimbangkan. Karena paham anak seusia 8-9 tahun yang tidak ditumbuhi orang tuanya ingin bertemu kepada orang tuanya. Alasannya macam-macam. Ada yang katanya sakit, ada yang katanya orang tuanya yang sakit pengen ketemu anaknya. Nah, ini antisipasi ini kita ambil, kita bicarakan dengan wali kelas utamanya dan guru-guru yang lain. Hal itu kita sepakati apa yang terbaik. Kalau ditanyakan apa langkah yang sebetulnya akan dengan kemajuan itu, kalau kita bisa mengantisipasi ketika ada tugas-tugas kita bisa lakukan secara online lewat WA, seperti itu. Walaupun itu tidak maksimal, tapi itu meminimalisir ketertinggalan anak dalam pembelajaran. Berarti ini Bapak ya, kita melakukan musyawarah dulu. Musyawarah, terus mencari solusinya. Dan berpesan juga kepada wali murid, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama tidak hadir di sekolah, takut di belakang hari anak itu sudah kadung nyaman tidak sekolah. Siapa yang rugi nanti akan anak didik sendiri. Baik, Pak. Selanjutnya untuk ini Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Misalkan mengalami kasus dilema etika yang seperti Bapak jelaskan. Ya, langkahnya seperti tadi, kita kalau bisa kita jalankan secara online, kita jalankan online. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan nilai etik, nanti kan ada nilai sikapnya sendiri, pasti berbeda. Juga itu yang akan membedakan. Tapi dalam hal yang lain, kita bisa antisipasi seperti itu. Kan ada penilaian sendiri, karakter sikapnya kan ada sendiri. Dan kita lihat juga kerjasamanya wali murid dengan pihak sekolah itu bagaimana. Kalau dia proaktif, maka juga kita bisa memberikan referensi yang lain kepada anak tersebut. Seperti itu. Terutama bagi ibu wali kelas. Seperti itu. Iya. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif utamanya yang pertama adalah musyawarah itu. Iya. Nah, karena kalau tanpa adanya musyawarah, kita tidak bisa menentukan hal terbaik. Walaupun keputusan ada di kepala sekolah,
Karena kebanyakan wali murid itu menghadapnya ke kepala sekolah, bukan ke guru kelas. Sehingga kepala sekolah menyampaikan kepada wali kelas dan kita rembuk bersama di forum rapat permasalahan etika ini. Sebetulnya ini tidak begitu menyimpang, tapi ini sering karena hal ini berkaitan dengan pekerjaan dan mata pencaharian daripada warga masyarakat di sekitar sekolah. Itu utamanya musyawarah. Iya, berarti musyawarah dulu dibicarakan dengan guru kelas, Wali kelas, baru ya musyawarahkan dengan semua guru. Ya. Baik, Bapak. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak? Tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, tantangan dalam pengambilan itu sebetulnya tidak begitu ada, ya kecil. Cuman kita mengingatkan pada wali murid. Nah, tantangannya ya itu, wali murid tetap malah melakukan kegiatan atau kunjungan itu di saat-saat hari efektif, bukan hari libur. Kalau hari libur nambah dalam mungkin kami bisa, cuman ini di hari-hari efektif. Cuman sudah banyak kami sampaikan hal tersebut sehingga masyarakat juga mulai memahami. Tapi tantangan tidak ada sebetulnya. Ada kesadaran wali murid. Sehingga ketika anaknya dia mengkomunikasikan, memberitahu sekolah, tidak ujuk-ujuk langsung dia ambil, dia bawa pergi. Dari etika yang dia sampaikan ke sekolah itu sudah merupakan satu kerjasama. Sebetulnya itu tantangan ketika anak hilang, tapi sudah ada etika yang baik dari wali murid. Itu. Alhamdulillah. Di sini wali murid itu masih menghubungi Bapak yang masih memberitahukan, masih ada hubungan baik atau komunikasi. Bahkan kepada wali murid, wali siswa dan wali murid, kami minta ada jalinan di grup atau secara pribadi nanti memberikan komunikasi kepada dari anak didiknya kepada wali kelasnya itu. Bagus sekali Bapak. Terus ini Bapak, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kala atau misalkan ada jadwal atau dijadwalkan itu tentang ini untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika tersebut? Ataukah ada prosedurnya dan lain-lainnya itu Bapak dalam menyelesaikannya? Kalau prosedur itu kami serahkan kepada wali kelas. Ketika ada anak-anak yang etika seperti ada ini penyimpangan etika ya sebetulnya, bukan pelanggaran tapi penyimpangan. Maksudnya dalam posisi dia belajar tapi dia berada di luar. Nah ini bisa dilakukan kepada wali, kami harapkan kepada wali kelas untuk memberikan 1 jam tambahan. Kalau itu sisi pada waktu ujian, maka diberikan ujian susulan. Ada hal-hal itu yang sudah kadung ada di perantauan, ternyata sakit, kasus itu ada, tapi tidak banyak, cuman ada. Itu kami memberikan untuk melakukan ujian susulan. Ketika itu pada masa-masa penilaian akhir semester pas atau sasi. Jadi sebenarnya ini berarti di sini untuk jadwal khususnya tidak ada Pak ya. Terus langsung ada penyelesaiannya, langsung koordinasi dengan wali kelas. Ya, wali kelas dengan pihak yang terkait tersebut. Karena yang tahu kan itu kasus itu tidak menyeluruh. Jadi hanya di kelas, banyak kelas 3 ada, kelas 4 ada. Jadi kepada wali kelas kami harapkan untuk memberikan penambahan tersendiri kepada anak. Adakah ini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling mempermudah adalah kebersamaan teman-teman dalam menyelesaikan. Jadi kita itu ketika ada satu kesepakatan kita lakukan bersama-sama dengan niat yang baik dan hati yang terbuka, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang indah. Jadi kuncinya adalah kebersamaan teman-teman dan kekompakan teman-teman dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi sehingga tidak timbul rasa iri, rasa apa, dan menutup permasalahan ini kepada wali murid yang lain ketika kita atasi secara intern di sekolah ini sehingga tidak terjadi masalah. Baiklah Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi ya,
kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat atau Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil itu, dari pengalaman keputusan dilema etika yang Bapak ambil? Inti dari kasus yang terjadi seperti yang terjadi di sekolah ini, khususnya di sekolah ini, adalah kita membutuhkan satu pemikiran yang sifatnya kebersamaan dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolah ini. Karena kasus-kasus itu bisa muncul lain hari di sekelas lain, sehingga ada keputusan yang sama dan kesepakatan yang sama, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika guru mengambil keputusan, kita koordinasi bareng-bareng dengan kepala sekolah, kemudian kita rembuk dengan teman guru yang lain, menghasilkan kesepakatan tersebut. Karena kasusnya tidak monoton hanya di kelas itu, tapi bisa di kelas, utamanya kelas 1, 2, 3 itu paling banyak. Nah, kalau kelas 5 ya ada, cuma 4, 5 juga ada, tapi kasusnya lebih kecil karena anak-anak itu usia masih butuh perhatian, itu di kelas 1, 2, 3. Alasannya banyak sekali paling itu. Berarti banyak sekali pembelajarannya yang didapatkan Bapak ya. Iya. Ya, di antaranya yaitu tadi adanya sering komunikasi. Dengan wali siswa ataupun dengan wali kelas dan guru-guru yang lain. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Bapak, untuk bincang-bincang hari ini. Terima kasih, semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan keselamatan, serta di sekolah Bapak tidak mengalami kasus-kasus dilema yang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.